Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Kantate. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 11 ayat 1. Ahama ende honokko. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 125 ayat 4. Marlas ni roha hitaon. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu dari Mazmur 105 ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 165 ayat 2. Nabasa doroham diau. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan-Mu. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 574 ayat 1. Puji Ma Debata. Dengarkanlah firman Tuhan yang ditetapkan dalam minggu ini, yaitu dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan kemuliaan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami.
karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami beri peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 453 ayat 3, Sadagowar Naumuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita, persembahan dalam kantong 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 362 ayat 1, Edehon Edde Naibaru. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan tertulis dari Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tiberias. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kuasamu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang komponis besar bernama Johann Sebastian Bach yang telah mengubah lebih dari 1000 lagu. Dia melayani sebagai direktur musik di gereja Santo Thomas di Leipzig, Jerman. Ia bukan sekedar musisi jenius, ia adalah seorang yang memiliki kehidupan rohani yang dalam. Sebelum ia menuliskan satu nada dalam komposisi musiknya, Johann Sebastian memiliki kebiasaan yang sederhana tetapi sangat bermakna. Ia akan menuliskan 2 huruf di bagian atas kertas, JJ, singkatan dari Yesu Zufa, yang artinya Yesus, tolonglah aku. Bagi Johann Sebastian, ini bukan ritual kosong. Ia sadar bahwa kemampuannya tidak cukup. Ia tahu bahwa tanpa pertolongan Tuhan, musiknya hanyalah rangkaian nada tanpa kuasa. Ia rindu agar setiap karya yang dia hasilkan bukan hanya indah didengar, tetapi menjadi sarana jemaat untuk benar-benar menyembah Tuhan. Ia menyadari
Pelayanan tanpa pertolongan Tuhan hanyalah usaha manusia. Karya tanpa Tuhan hanya menjadi kebanggaan diri. Lalu setelah ia menyelesaikan sebuah komposisi musik, ia menutup karyanya dengan 3 huruf lain. S, D, G. Soli Deo Glory. Artinya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Menariknya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam salah satu suratnya kepada seorang sahabatnya, Johann Sebastian menuliskan bahwa tujuan utamanya sebagai seorang pencipta lagu bukanlah ketenaran, bukan juga pengakuan manusia, melainkan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk membangkitkan kehidupan yang saleh di hati umat Tuhan. Saudara, dapat kita bayangkan seorang jenius dalam dunia musik, tetapi hatinya tetap rendah. Ia memulai karyanya, Tuhan tolonglah aku, dan mengakhiri karyanya dengan Tuhan dimuliakan. Sekarang pertanyaannya untuk kita adalah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan nyanyian-nyanyian kita kepada Tuhan? Apakah kita memulai selalu dengan perkataan Tuhan tolonglah aku? Atau kita langsung berjalan dengan kekuatan kita sendiri? Dan ketika kita sudah selesai bekerja dan berhasil, apakah kita berkata Soli Deo Gloria, atau diam-diam mengambil kemuliaan itu untuk diri kita sendiri? Seringkali hidup kita kebalikan. Kita memulai tanpa Tuhan, tetapi ingin Tuhan memberkati hasilnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ilustrasi dari Johann Sebastian ini membawa kita masuk ke dalam nama minggu kita, kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bukan sekedar lagu baru, tetapi hati yang bergantung kepada Tuhan di awal dan memuliakan Tuhan di akhir. Saudaraku, dalam bagian firman Tuhan hari ini, kita sering mengenal Musa sebagai nabi, sebagai pemimpin besar dan penulis. Namun ada sisi lain yang kadang terlewat. Musa juga adalah seorang penulis lagu. Alkitab mencatat setidaknya beberapa nyanyian yang dikaitkan dengannya. Dalam Ulangan pasal 32, dalam Mazmur 90, dan yang kita renungkan hari ini dalam pasal 15. Artinya Musa bukan hanya pemimpin umat Mesir yang membawa keluar dari tanah Mesir, juga menolong umatnya menyembah Tuhan melalui nyanyian. Firman Tuhan hari ini adalah salah satu kisah paling dramatis dalam Alkitab. Bagaimana Allah membebaskan umatnya dari perbudakan, bukan sekedar supaya mereka bebas, tetapi supaya mereka dapat menyembah dan melayani secara pribadi. Menariknya, kisah ini tidak cukup hanya diceritakan, Bapak Ibu Saudaraku. Kisah ini harus dinyanyikan. Kalau kita melihat pasal 14 sebelum nats firman Tuhan ini, menceritakan pembebasan itu dalam bentuk prosa narasi yang kuat dan menegangkan. Namun pasal 15 firman Tuhan hari ini mengulanginya dalam bentuk puisi, nyanyian yang penuh emosi, penyembahan dan kekaguman terhadap Tuhan. Seolah-olah Tuhan ingin berkata, ada karya Tuhan yang terlalu besar untuk tidak hanya diceritakan, tetapi harus dinyanyikan. Dan ini bukan satu-satunya dalam Alkitab, saudaraku. Kita melihat pola yang sama dan berulang. Ketika Deborah dan Barak, mereka bernyanyi setelah kemenangan di Hakim-Hakim 15. Hana bernyanyi setelah kelahiran Samuel. Di dalam 1 Samuel 2, Maria naikkan pujian saat mengandung. Dalam Lukas 1, polanya jelas. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya,
Ketika Tuhan bertindak secara ajaib, umat Tuhan merespon dengan nyanyian. Saudara-saudara, karena itu ada 3 hal yang ingin kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, bernyanyilah bagi Tuhan. Baiklah aku bernyanyi bagi Tuhan. Ayat 1. Kalimat ini sederhana, saudaraku. Tetapi sangat dalam. Musa tidak berkata, aku akan menyanyi tentang kemenangan, tidak. Tetapi ia berkata, aku menyanyi kepada Tuhan. Arah nyanyian itu jelas kepada Tuhan. Fokusnya bukan pada berkat, bukan pada pengalaman, bukan kepada perasaan, tetapi pada pribadi Tuhan itu sendiri. Di sini kita belajar prinsip penting. Penyembahan sejati dimulai ketika Tuhan menjadi pusat. Namun kalau kita jujur, seringkali yang menjadi pusat bukan Tuhan. Kita bisa datang beribadah dan lebih fokus pada lagu yang kita suka. Lebih fokus pada suasana kita, hati kita. Lebih fokus pada perasaan kita. Kalau lagunya cocok, kita semangat. Kalau lagunya tidak cocok, kita dingin. Tanpa sadar, saudaraku, penyembahan menjadi berpusat pada diri kita sendiri. Tetapi Musa mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak menunggu suasana yang sempurna, perasaan yang stabil, atau kondisi yang ideal. Ia langsung berkata, aku menyanyi kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini mengubah cara kita melihat penyembahan. Penyembahan bukan dimulai dari apa yang saya rasakan, tetapi dari siapa Tuhan itu. Bayangkan posisi Israel saat itu. Mereka baru saja keluar dari bahaya besar. Tetapi mereka belum sampai pada tujuan. Mereka masih akan menghadapi padang gurun secara manusiawi. Mereka punya banyak alasan untuk khawatir sebenarnya. Namun mereka memilih untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena fokus mereka bukan pada situasi, tetapi pada Tuhan. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini? Saat hidup baik, mudah memuji Tuhan. Saat hidup sulit, disinilah iman diuji. Apakah kita tetap setia dan bisa berkata, aku menyanyi kepada Tuhan? Saudara-saudara, penyembahan sejati tidak bergantung pada keadaan. Penyembahan sejati bergantung kepada siapa Tuhan itu. Maka hari ini, Tuhan mengundang kita, jangan hanya menyanyi saat diberkati, jangan hanya menyanyi saat semuanya lancar. Tetapi jadilah umat yang berkata, dalam segala keadaan, aku tetap menyanyi kepada Tuhan. Yang kedua, bernyanyilah tentang apa yang Tuhan telah lakukan. Ayat 2 sampai ayat 10. Setelah Musa mengarahkan nyanyian kepada Tuhan, ia mulai melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia mengingat dan menceritakan kembali kepada karya Tuhan. Dalam bagian ini Musa menyebutkan, Tuhan itu kekuatanku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan menghancurkan musuh. Tuhan membelah laut. Ini bukan sekedar puisi, saudara-saudara. Ini adalah kesaksian yang dinyanyikan. Iman kita dikuatkan ketika kita mengingat dan menyatakan pekerjaan Tuhan. Masalah kita sering bukan kepada Tuhan tidak bekerja. Masalahnya adalah kita lupa. Kita lebih mudah mengingat kegagalan, luka-luka batin kita, masalah-masalah kita, ketakutan-ketakutan kita. Tetapi kita lupa pertolongan Tuhan. Doa yang dijawab, jalan yang dibukakan. Saudara-saudara, itulah sebabnya Musa tidak hanya mengingat dalam hati. Ia mengajak umat untuk mengucapkan dan menyanyikan. Kenapa ini penting? Karena ada kuasa dalam menyatakan karya Tuhan. Ketika kita mulai berkata, Tuhan pernah menolong saya, maka hati kita diingatkan, iman kita dibangkitkan, harapan kita diperbaharui. Maka kita jujur sejenak, setiap kita punya cerita, mungkin Tuhan pernah menyelamatkan kita dari masalah besar. Tuhan pernah membuka jalan saat kita tidak ada jalan. Tuhan pernah memulihkan hidup kita. Tetapi seringkali kita simpan cerita itu. Kita tidak pernah menceritakannya, apalagi menyanyikannya. Akibatnya
iman kita menjadi lemah. Karena itu kita tidak pernah ingat kembali karya Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan hanya mengingat, tetapi nyatakanlah. Jangan hanya tahu cerita, tetapi ceritakanlah. Ketika kita menyatakan karya Tuhan, iman kita dikuatkan. Orang lain diberkati, Tuhan dimuliakan. Bayangkan jika setiap orang percaya mulai melakukan ini. Di rumah, di gereja, di tempat kerja, menceritakan apa yang Tuhan telah lakukan, maka dunia ini akan melihat bahwa Tuhan itu hidup. Dan yang ketiga dalam firman Tuhan ini, bernyanyilah tentang apa yang akan Tuhan lakukan, ayat 13 sampai ayat 14. Saudara-saudara, ini bagian yang paling menantang. Musa tidak hanya melihat ke belakang, ia juga melihat ke depan. Ia berkata bahwa Tuhan akan menuntun umatnya, membawa mereka ke tempat yang dijanjikan. Padahal secara kenyataan mereka belum sampai, perjalanan masih panjang, tantangan masih banyak, namun mereka sudah bernyanyi. Kenapa? Karena ini adalah nyanyian iman. Kita memuji bukan karena semuanya sudah beres, tetapi karena kita percaya Tuhan akan menyelesaikannya. Saudara-saudara, banyak orang hanya bisa memuji setelah mujizat terjadi, tetapi iman sejati berkata, aku akan memuji sebelum mujizat itu terjadi. Seringkali kita berkata, kalau Tuhan jawab doa saya akan bersyukur. Kalau masalah saya selesai, saya akan memuji Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kebalikannya. Bersyukurlah sekarang, percayalah sekarang, bernyanyilah sekarang. Karena iman itu melihat apa yang belum terlihat. Saat doa belum dijawab, tetapi percaya. Saat jalan belum terbuka, tetap memuji Tuhan. Saat masa depan belum jelas, tetap bernyanyi. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dan kita melihat kepastian itu dalam Yesus Kristus. Jika Tuhan sudah memberikan yang terbesar, yaitu keselamatan di dalam Kristus, bukankah Ia juga sanggup memelihara hidup kita ke depannya? Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyanyian Musa mengajarkan 3 arah hidup kita. Ke atas, bernyanyilah kepada Tuhan. Ke belakang, ingat apa yang Tuhan telah lakukan. Ke depan, percaya pada apa yang Tuhan akan lakukan. Jika hidup kita seperti ini, kita tidak akan goyah. Kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah lupa akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari Minggu ini. Firman Tuhan mengingatkan untuk setiap umat Tuhan menyanyikan akan kuasa dan keselamatan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh merasakan itu Tuhan. Ketika kami ada hingga pada saat hari ini, banyak tantangan dalam perjalanan kehidupan kami. Banyak pergumulan yang mungkin kami alami. Tetapi kami tetap bertahan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Bapa di surga, kami akan melangkah melalui perjalanan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa pertolongan-Mu akan tetap melindungi dan menyertai perjalanan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1, Tedehon las niroha. Exit on las niroha,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.